Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Melati Zainuri dengan NIM 240511140999. Ini mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu UAS jaringan komputer. Ini anggota tim saya dan studi kasus dari UAS ini. Sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan kerja minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan adanya sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Topologi desain. Perusahaan memilih jenis topologi star, atau kami memilih jenis topologi star sebagai topologi jaringan perusahaan karena bentuknya yang sederhana namun cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan kantor yang terdiri dari beberapa ruang kerja. Salah satu alasan utama kami memilih topologi star adalah karena sifatnya yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Selain itu, topologi star juga cocok digunakan untuk pembelajaran kami sebagai mahasiswa. Bentuk koneksinya yang langsung terpusat memudahkan kami memahami bagaimana aliran data bekerja dalam jaringan serta bagaimana melakukan konfigurasi dan troubleshooting. Secara keseluruhan, topologi star dipilih karena memberikan keseimbangan antara kemudahan pengelolaan, fleksibilitas, efisiensi biaya, dan kesesuaian dengan kebutuhan serta kondisi fisik kantor yang hanya terdiri dari satu lantai. Topologi jaringan pada gambar menunjukkan desain jaringan kantor dengan 3 ruang kerja A, B, dan C, 1 ruang server dan koneksi ke internet. Masing-masing ruang kerja memiliki satu switch Cisco 2960 yang menghubungkan ke beberapa PC. Semua switch di setiap ruang kerja terhubung ke satu switch inti, yaitu SW Core, yang kemudian terhubung ke router untuk akses ke jaringan internet. Di ruang server terdapat satu switch tambahan yang menghubungkan server ke jaringan utama melalui SW Core. Desain ini menggunakan pendekatan topologi star hybrid, di mana seluruh perangkat di tiap ruangan membentuk standar lokal yang kemudian dikonsolidasi ke satu pusat SW Core. Topologi ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan isolasi jaringan peruangan. Selain itu, desain ini memungkinkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan pengelolaan bandwidth serta keamanan yang lebih efisien karena adanya switch pusat dan memisahkan antar workstation dan server. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya Bestari Ayla Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 074 akan melanjutkan untuk konfigurasi IP address pada setiap PC dan ada satu server. Yang pertama, pada PC di ruang A itu sudah terisi, yaitu satu IP address-nya, subnet mask sama default gateway-nya. Kemudian untuk PC 20 ini kita isi menjadi IP address-nya 192.168. Nah, setelah 192.168 itu kemudian diisi dengan VLAN yang ada di ruang kerja tersebut. Kita isi 10 dan titik 10. Subnet mask-nya akan terisi otomatis dan default gateway-nya kita samakan sama ini VLAN 10 IP address di ruang kerja A, yaitu 192.168.10.1. Sudah, kita coba cek, sudah terisi. Selanjutnya isi yang sama 192.168.10 karena yang sebelumnya itu udah untuk bagian ini harusnya 10.11
karena yang ini sudah 10.10. Yang ini berarti 192.168.10.1012. Mas-masnya terisi otomatis 192.168.10.1. Kemudian yang ini 192.168.10.1. Oke, betul. 14. Kemudian yang ini 15. Satu, 15. Ini 16. Oke. Kemudian yang di ruang kerja B, di sini villain 20. Kemudian di sini yang pertama, misi pertama udah diisi seperti ini 20.10. Yang selanjutnya configuration 192.168.20.11. Ini 14. Yang terakhir 17 sudah. Kemudian untuk yang ruang kerja untuk ruang kerja C itu filenya 30, berarti ini sudah terisi 192.168.30.10. kemudian yang ini berarti 192.168.30.11.
ini 12 10, 11, 12, 13, 14 kemudian yang terakhir ada 17. Nah, ini sudah. Kemudian tinggal bagian servernya, kita ke desktop IP. Ini sudah sesuai dengan VLAN-nya, ini 40, 192, 168, 40.1 sudah sesuai dan sudah terisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jepten Jakob Mutauruk dengan 3 digit yang terakhir 088 dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari kelompok 6 kelas Sistem Informasi C ingin mensimulasikan membangun sebuah jaringan perusahaan dengan ketentuan perusahaan ini memiliki 3 buah ruang kerja dengan masing-masing ruang kerja memiliki 8 buah PC. Nah, untuk simulasi kali ini akan saya lakukan pada software yang bernama Cisco Packet Tracer. Nah, untuk alat-alatnya sendiri yang kami gunakan di sini terdapat 8 buah PC untuk masing-masing ruang kerja, yaitu ruang kerja A, ruang kerja B, ruang kerja C, dan juga terdapat server room. Nah, untuk menghubungkan PC-PC ini kami menggunakan masing-masing switch untuk masing-masing ruangan. Jadi di sini totalnya ada 4 buah switch. Nah, di sini kami menggunakan Cisco 296024TT untuk switchnya. Lalu setelah semua PC nanti terhubung ke switch masing-masing, maka dari masing-masing switch ruangan akan disambungkan ke switch core. Lalu dari switch core nanti akan disambungkan ke router, dan di sini sebagai jaringan internetnya, sebagai simulasinya, kami akan membuat router ini menjadi dalam sebuah cluster untuk menandakan sebuah internet. Oke, untuk routernya sendiri kami menggunakan Cisco 2811. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghubungkan antara alat-alat ini atau mengkoneksikannya. Untuk masing-masing PC ke switchnya masing-masing, kami menggunakan port fast Ethernet 0/2 sampai port fast Ethernet 0/9. Sini menggunakan kabel copper straight through.
Oke, setelah PC-PC telah terhubung ke switch-nya masing-masing dan juga dengan server, maka langkah selanjutnya adalah kita hubungkan keempat switch ini, switch ruangan ini ke switch core. Nah, di sini saya menggunakan port fast Ethernet 01 untuk masing-masing switch menuju ke switch core. Yang dimana di switch core itu menggunakan port fast Ethernet 0/1 sampai dengan port fast Ethernet 0/4. Oke, setelah semua switch telah terkoneksi dengan switch core, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan switch core ke router. Ini saya menggunakan port fast Ethernet 0/24 menuju ke port fast Ethernet 0/0 di router. Nah, dan dari router ini kita akan menghubungkan ke internet atau kita istilahnya penyedia layanan ISP. Nah, kabelnya yang kita gunakan itu adalah kabel crossover. Nah, dari router ini dari internet kita menggunakan port fast Ethernet 0/0 dan di router kita menggunakan port fast Ethernet 0/1. Oke, kurang lebih untuk pengkoneksian seperti ini. Oke, lalu untuk langkah yang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Nah, di sini untuk perangkat yang akan saya konfigurasi yang pertama yaitu switch untuk masing-masing ruang kerja. Nah, di sini saya akan mengatur konfigurasi untuk ruang kerja A. Kita masuk ke tab CLI, lalu kita aktifkan mode konfigurasi dengan mengetikkan enable configure terminal. Nah, setelah itu kita akan membuat VLAN 10 dan memberikan namanya ruang kerja A. Oke, lalu kita klik exit. Nah, setelah itu kita akan mengatur port dari switch ruang kerja A ke switch core, yaitu port FA 0/1 sebagai terang, yang dimana terang ini berfungsi yang hanya mengizinkan VLAN 10 saja yang dapat lewat. Nah, setelah itu kita akan mengatur seluruh port yang digunakan untuk menghubungkan seluruh perangkat PC client ke switch ruang kerja A. Di sini kita masukkan interface, range, fast Ethernet 0/2 sampai 9. Lalu kita ketikkan switch port memory access, lalu kita buat switch port access VLAN 10, lalu kita ketikkan maksud. Nah, untuk caranya sendiri untuk switch ruang kerja yang lain akan sama caranya dengan konfigurasi di ruang kerja A ini. Cuma kita akan mengganti dari VLAN-nya dan juga nama ruang kerjanya. Oke, lanjut untuk switch ruang kerja B.
Lalu untuk switch ruang kerja C. Ini kita memberikan VLAN-nya VLAN 30. Dan yang terakhir kita akan melakukan konfigurasi untuk switch server room. Nah, di sini kita akan memberikan server room itu dengan VLAN 40. Nah, untuk konfigurasi masing-masing switch ruangan kerja, mulai dari ruang kerja A, ruang kerja B, ruang kerja C, dan server room telah selesai kita lakukan. Yang dimana kita telah membagi segmentasinya tadi untuk ruang kerja A VLAN 10, ruang kerja B VLAN 20, ruang kerja C VLAN 30, dan server room itu VLAN 40. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada switch port. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch core. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Nah, setelah masuk ke mode konfigurasi, langkah selanjutnya kita akan membuat VLAN untuk masing-masing ruangan yang telah kita buat tadi. Oke, setelah kita telah membuat VLAN untuk masing-masing ruangan, langkah yang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi port terang untuk masing-masing VLAN. Nah, tadi kan kita telah menggunakan port FA0-1 untuk VLAN 10, port FA0-2 untuk VLAN 20, port FA0-3 untuk VLAN 30, dan port FA0-4 untuk VLAN 40.
Maaf, di sini ada kesalahan. Seharusnya VLAN 30. Dan yang terakhir itu host Ethernet 0/4 untuk VLAN 40 untuk server room. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasikan untuk masing-masing VLAN ruangan tadi, yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan port terang untuk koneksi dari switch core ini ke router. Nah, tadi kan kita telah menggunakan port FA0/24 untuk ke router. Nah, di sini kita allow untuk seluruh VLAN tadi, mulai dari VLAN 10, 20, 30, dan 40. Lalu kita nyalakan dengan mengetikkan masuk, lalu exit. Nah, kurang lebih untuk konfigurasi pada switch core adalah seperti ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi router untuk inter VLAN routing. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, kita terlebih dahulu masuk ke tab CLI, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Nah, setelah kita masuk ke mode konfigurasi, langkah selanjutnya itu kita akan membuat sub interface untuk masing-masing VLAN di interface yang terhubung ke switch core. Nah, di sini kita menggunakan port FA0/0 untuk mengkoneksikan antara router dengan switch core. Kita memberikan IP address-nya, terus 192.168.10.1. Spasi 255.255.255.0. Lalu kita exit dan lakukan hal yang sama untuk interface yang selanjutnya. 20 untuk VLAN 20. Lalu untuk VLAN 30, dan yang terakhir itu untuk interface VLAN 30.
Nah, untuk langkah yang selanjutnya setelah kita melakukan untuk langkah yang selanjutnya itu kita akan mengaktifkan interface untuk router, yaitu port FA 0 strip 0 shoot dan exit. Nah, untuk langkah yang berikutnya itu kita akan melakukan konfigurasi untuk router agar dapat terkoneksi dengan gateway internet. Nah, langkah yang pertama kita konfigurasi port interface yang terhubung dari router ke internet. Nah, di sini kita menggunakan port fast Ethernet 0 strip 1. Setelah itu kita berikan IP address-nya 0.0.0.2. Mohon maaf, sini salah. 0.0.0.2 spasi 255 255 255 252. Lalu kita ketikkan masuk, lalu exit. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu kita akan menambahkan default route menuju ke gateway internet. Nah, gateway internet inilah nantinya yang akan kita ping untuk mentes apakah PC dapat memping ke gateway internetnya. Nah, simulasi ini bertujuan untuk melakukan simulasi internet. Ini kita memberikan alamatnya 10.0.0.1. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita akan menandai subinterface VLAN sebagai NAT inside untuk menandai interface yang terhubung ke jaringan internal. Kita ketikkan IP NAT inside, lalu exit, lakukan untuk VLAN berikutnya. NAT inside interface fast Ethernet 0.0.30 IP NAT inside exit, dan yang terakhir itu untuk port VLAN 40. Nah, setelah selesai menandai subinterface VLAN sebagai NAT inside, lalu kita akan menandai interface menuju ke ISP sebagai NAT outside untuk menandai interface yang terhubung ke jaringan eksternal atau internet. IP NAT outside, lalu kita ketik exit. Nah, setelah kita selesai menandai interface sebagai NAT inside dan NAT outside, lalu langkah yang selanjutnya kita akan membuat access list untuk NAT untuk menentukan jaringan internal mana saja yang boleh diterjemahkan ke IP ISP atau internet. Jadi caranya kita ketikkan access list 1 format 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255. Lalu kita lanjutkan untuk yang VLAN berikutnya.
Oke, setelah itu kita aktifkan NAT overload menggunakan access list dan interface ISP. Kita ketikkan IP NAT inside source list 1 interface fast ethernet 0/1 overload. Kita klik exit. Nah, untuk konfigurasi di router telah selesai. Dan untuk langkah yang terakhir kita akan melakukan konfigurasi di router internet. Nah, untuk masuk ke konfigurasi router ISP, terlebih dahulu kita klik cluster ini, cluster internet. Lalu kita klik router 1. Nah, setelah itu kita klik enter. Lalu kita klik enable, lalu configure terminal. Nah, untuk langkah yang pertama kita ubah dulu hostname-nya menjadi router ISP. Oke, lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi interface FA0/0 untuk menghubungkan ISP router ke router jaringan perusahaan. Di sini kami akan memberikan IP address-nya 10.0.0.1. Kita klik interface FA0/0. Setelah itu kita buat IP address-nya 10.0.0.1 spasi 255.255.255.252. Setelah itu kita klik no shoot dan exit. Nah, setelah itu kita akan menambahkan static route ke jaringan internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberitahu router ISP jika ingin mencapai jaringan 192.168.x.x, maka rutenya harus melewati IP 10.0.0.2 atau router internal terlebih dahulu. Kita klik IP route 192.168.10.0 spasi 255.255.0 spasi 10.0.0.2. Kita lanjut untuk VLAN selanjutnya 20-40. IP route 192.168.10.20.0 spasi 255.255.0 spasi 10.0.0.2. Lanjut. Lalu exit. Oke, kurang lebih untuk konfigurasi di router ISP adalah sebagai berikut. Dan jaringan sudah siap untuk dipakai dan tinggal memberikan alamat IP untuk tiap-tiap PC di masing-masing VLAN. Nah, setelah kita telah selesai melakukan konfigurasi pada seluruh perangkat kita, maka langkah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah menguji jaringan kita. Nah, untuk pengujian yang pertama kita akan melakukan pengujian konektivitas antar PC yang berada dalam satu VLAN. Misalnya pada ruang kerja A. Sini kita klik tinggal ini. Kita klik pada PC 19. Kita klik pada PC 20. Kita lihat di sini bahwa ternyata konektivitasnya setelah kita uji successful, yang menandakan bahwa konektivitas antar PC ini telah berhasil. Jika kita lakukan pada PC 19 dengan PC 21, successful juga. Lalu akan kita coba pada antar PC yang berada di VLAN 20 atau ruang kerja B. Successful. Jika kita lakukan pada PC yang berada di VLAN 30, successful juga. Lalu
Untuk pengujian yang kedua, kita akan melakukan uji konektivitas antar PC yang berada pada VLAN yang berbeda. Sini misalnya kita klik simulation, lalu kita klik dari PC 19 misalnya menuju ke PC 14, lalu kita klik mulai. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa konektivitasnya ternyata berhasil. Di sini successful. Nah, bagaimana jika kita melakukan uji dari PC 19 ke PC 7 di VLAN 30? Nah, pada simulasi ini juga kita dapat melihat bahwa konektivitas antar PC di VLAN 10 dengan VLAN 30 successful. Lalu bagaimana jika kita menguji konektivitas antar PC 19 dengan server? Ternyata di sini juga berhasil. Lalu bagaimana antara konektivitas PC 14 dengan PC 7? Ternyata di sini juga konektivitas antar PC 14 yang berada di VLAN 20 dengan PC 7 yang berada di VLAN 30 successful. Bagaimana konektivitasnya dengan server? Di sini juga berhasil, dan yang terakhir itu dari PC yang berada di VLAN 30 dengan server. Oke, berhasil. Nah, dari pengujian yang telah kita lakukan bahwa seluruh perangkat yang terdapat pada jaringan kita dapat berkomunikasi dengan baik. Semua konektivitas antar perangkat dapat kita lihat berjalan dengan baik. Nah, untuk pengujian yang terakhir, bagaimana apakah simulasi jaringan internet kita juga berhasil? Nah, caranya itu kita masuk misalnya pada PC di VLAN 10. Kita masuk ke mode desktop. Kita masuk ke command prompt, lalu kita ping gateway internet yang telah kita buat, yang dimana alamatnya itu adalah 10.0.0.1. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ketika kita memping gateway internet kita, yaitu 10.0.0.1, kita lihat di sini bahwa semua berjalan dengan lancar, 0% loss, menandakan bahwa PC kita yang berada di VLAN 10 dapat berkomunikasi dengan gateway internet. Lalu bagaimana dengan PC yang berada di VLAN 20 dan juga VLAN 30? Kita masuk ke command prompt, kita ping 10.0.0.1. Kita dapat melihat bahwa di sini juga berhasil. Lalu kita masuk ke PC 7 yang berada di VLAN 30. Kita ping gateway internetnya 10.0.1.
10.0.1. Nah, di sini juga kita lihat bahwa saat kita memping 10.0.1, konektivitasnya berjalan dengan lancar dan ditandakan dengan 0% loss. Nah, dengan begitu kita dapat mengatakan bahwa jaringan perusahaan yang telah kita rancang dapat berjalan dengan baik 100%. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agil Adi Rizky dengan NIM 24051214-095. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan perancangan dan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer pada kantor pusat perusahaan kecil dapat dibangun dengan efektif menggunakan topologi STAR. Topologi ini terbukti mampu memenuhi kebutuhan komunikasi antar komputer di 3 ruang kerja dan 1 ruang server dengan struktur yang terpusat, mudah dikelola, serta efisien secara biaya dan konfigurasi. Penggunaan perangkat seperti router, switch, server, dan komputer klien yang tersegmentasi berdasarkan ruangan memungkinkan terciptanya sistem jaringan yang tertata dan aman. Selain itu, penerapan segmentasi jaringan atau subnetting juga membantu dalam mengontrol lalu lintas data dan meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Dengan konfigurasi routing yang tepat dan implementasi dasar keamanan jaringan seperti pembatasan akses antar subnet, perusahaan dapat menjaga stabilitas serta keamanan komunikasi data internal. Simulasi yang dilakukan melalui Qiskov Packet Tracer juga membuktikan bahwa jaringan dapat berjalan dengan baik, dengan seluruh perangkat dapat saling terhubung dan mengakses internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.